rada resmi dikit, ononya ngomong dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan coba belajar. Nih kita ada waktu berapa jam? Silakan aja Prof, hari ini free Prof. Serius? Oke. Ya, tugas-tugas rutin doang. Tujuannya sederhana ya, tujuannya sederhana banget. Gimana caranya dari data yang kita punya, kita bisa bikin klasifikasi. Klasifikasi contoh orang miskin. Contoh BL non teh? BLT. BLT. BLT kan ada yang boleh dapat BLT, mana yang enggak. Dasar pemilihannya apa, gitu ya. Selama ini kan caranya adalah pakai ini ya, pakai kalau misalnya rumahnya jelek, kalau penghasilannya sekian. Nah, ini nanti akan bikin kelompok komputer sendiri. Tidak pakai kita yang kelompokin gitu. Bisa sampai kayak gitu sebetulnya. Terus kita bisa juga ngelihat dari anggaran yang selama ini dipakai, kita bisa ngelihat ke depan. Nanti kira-kira anggaran kita kayak gimana? Kebetulan anggaran, gitu ya. Nah, tapi sebelum terlalu jauh ke situ, kita biar kerasa makhluk ini dipakainya seperti apa sih? Makhluk ini, ilmu ini harganya mahal. Ngasih tahu dulu nih harganya mahal. Nanti kalau udah nguasain ilmu ini, contohnya bentar. Saya kasih contoh langsung nih ya. Tokopedia misalnya. Ini Tokopedia. Mereka semua pakai ilmu-ilmu seperti ini semua sih. Ini Tokopedia. Ada iklan ya. Ini ada iklan kan? Ada iklan. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Kenapa beda? Dari mana dia bedain? Rekor Dari catatan apa? ya belanjanya, Kita belanja apa? asetnya Kita nyari apa? Dicatat sama Tokopedia. Dari catatan itu udah gitu dia bisa klasifikasi. Ini orang sukanya ini. sukanya apa? Setelah dia klasifikasi ini orang sukanya apa, dikasih iklan yang persis sama yang kita suka. Pantesan belanja terus. Ini kelihatan nih, si Ono kan kelihatan nih. Pasti beda sama cewek, Ban. Keluarnya ya. Keluarnya- Aku buka dulu. Betul. Gitu ya. Jadi teknik ini dipakai bukan cuma buat pemerintah, dipakai buat semua. Nih orang-orang yang ini gajinya sebulannya sekitar 30-40. Yang ini. Ya. 30-40 juta Prof. Iya. Dolar aku. Terus ini juga sama lah, Bukalapak mah sama aja lah kira-kira ya. Bukalapak sama iklannya itu. Oke. Nih, jadi ini pemakaiannya. Yang cukup gede duitnya ada di sini sih, UNDP. Coba data analis lab, coba ya. Bentar. Pulse Lab nih. Jadi ini ada yang namanya Pulse Lab Jakarta, punyanya United Nation, punya UNDP. Jadi caranya dia ngumpulin semua data. Atau saya klik di sini, bisa nggak? Oh, ini dia. Dia ngumpulin semua data yang ada di dunia. Ini labnya cuma ada 4. Ada 4 lab di dunia. Mana? Ada tulisannya nggak ya? Dia cuma ada 4 lab di dunia. Iya, salah satunya Indonesia. 1 di Afrika, 1 di Amerika, 1 Eropa kayaknya, 1 Indonesia. Kalau yang ini gajinya sekitar 60 sebulan. Kerjanya juga sama kayak gitu. Oke, udah beres ya. Jadi ini ilmu duitnya gede banget, soalnya semua orang butuh dukun buat prediksi ke depan. Kalau di kabinet mereka butuh dukun itu buat prediksi program apa yang cocok buat rakyat. Beres? Sip. Nah, sekarang saya kasih lihat lagi Google.
buat prediksi. Google buat prediksi. Udah tahu Google Map dong ya? Google tahu kan, pernah lihat Google Map sih pasti. Sudah pernah lihat Google Map dipakai buat prediksi perdukunan? Belum. Coba saya aktifin ini dulu. Ini belum dukun nih. Ini belum dukun. Coba mau nanya dulu. Ini kalau warna jalan hijau lancar macet. Lancar. Kuning Sendat-sendat. tersendat-sendat, merah, hitam macet. Pertanyaannya, kok Google tahu jalannya macet? Dari mana? Kayak dari pemakai kan map tuh, kalau mereka Jalan. jalannya lambat kan kecepatan gitu waktu. Jadi Ya, handphone kebaca. kita monitoring kecepatan kita, monitoring lokasinya kita. Ya, posisi. Bagaimana hubungannya antara handphone kita yang monitoring kecepatan lokasi sama Google? Kan akunnya Waktu kita pakai handphone, kita masukin akun Google kita. Akibatnya akun itu ngelapor ke Google. Iya. Handphonenya ada di mana, kecepatan berapa. Iya. Perhatiin, bandingin sama yang tadi toko online. Toko online dia memata-matai kita, apa yang kita cari, apa yang kita beli. Google juga mata-matain kita dari handphonenya kita. Beres ya? Jadi ilmu ini yang pertama harus dikerjakan adalah mata-mata dulu. Jadi kita dapetin semua data, dimata-matain. Udah gitu hasil mata-mata ini kita bisa klasifikasi, bisa prediksi. Jadi ilmunya cuma dua sih sebenarnya, satu klasifikasi, satu prediksi. Beres ya? Ini namanya klasifikasi yang ini. Beres? Oke. Tapi yang bahaya, ini mata-mata nih, ikhlas. Ikhlas dimata-matain Google. Ya gimana ya? Kalau enggak kita pakai karena butuh ya. Nih biar pada sadar aja di mata-matain sampai kapan ya. Ini saya masuk, balik deh. Ini saya masuk ke sini nih. Ini ada garis-garis, saya klik. Di sini ada your timeline. Oke. Jadi kita bisa lihat Google memata-matai. Jadi kuncinya harus mata-mata. Ini juga sama nanti sama program pemerintah segala macam, kita harus mata-mata. Cuman mata-matanya dari data laporan, dari file Excel, mata-matanya kayak gitu. Sama semua mata-mata. Nah ini kelihatan saya udah pernah kemana aja selama ini. Beres ya. Terus kelihatan ini tanggal berapa nih? Tanggal 21 April saya kemana aja. Saya pengen lihat lagi yang tanggal 3 April kemana aja. Nih saya pengen lihat lagi tanggal 22 Maret kemana aja. Dicatat semua. Dan semua handphone dan semua orang yang pakai handphonenya Google. Oh ini biar waktu notification history gitu. Iya. Disimpan gitu. Iya. Oke. Punya aku off. Kalau di offin kosong, nggak ada. Iya. Karena dimatiin, nggak apa-apa. Jadi ada orang yang tidak diaktifin. Kalau saya kepaksa diaktifin. Soalnya buat contoh. Kalau nggak bisa ngasih lihat ke orang nih. Nah, sejak kapan Google mata-mata? Sejak 2009. Google mata-mata. Jadi bertahun-tahun semua orang dimata-matain. Sekarang dari hasil mata-mata ini kita bisa prediksi juga. Kalau tadi kan klasifikasi, jalan macet segala macam klasifikasi. Sekarang kita lihat bagaimana caranya Google prediksi. Oke. Saya masuk ke Tangerang. Kita lihat Tangerang Jakarta ya. Tangerang ke Jakarta. Nih dari Tangerang menuju Jakarta. Oke. Walah. Dia sarannya lewat situ ya. Oh, bisa saya rubah nggak ya? Soalnya Klik jalannya aja. coba saya pindahin ke sini biar macet sih ya. Susah nggak bisa Opsi Mana? jalur. Oh ini naik motor, pantesan bego. Oke, kemarin naik motor saya soalnya. Oke, Nah, alah ketutup. Tapi kelihatan di sini ada macet nih ya. ya. Oke, ini kita butuh, ini saya jamnya Live Now. Live Now berangkat sekarang, kondisinya macet di sini ya. Oke, sekarang hari Kamis. Perhatiin macetnya ya, tolong dilihat.
titik macetnya tolong lihat baik-baik titik macetnya ya. Jadi ada macet di sini hitam, sini merah, sini kuning, sini biru. Oke, titiknya kayak gitu. Di sini nanti ada merah lagi. Oke. Ini leave now. Sekarang saya rubah depart at, berangkat pada jam sekarang. Jadi masih leave now sih, kategorinya sama. Oke. Saya rubah ini hari Rebo. Saya rubah ke besok ya. Sabtu. Pelan-pelan aja, satu-satu aja. Kita Sama-sama hari kerja. kita rubah ke, coba lihat aja hari kerja berubah nggak macetnya? Oh, iya. Kan kita nggak tahu. Iya, benar. Coba kita lihat. Oke, ini hari kerja. Coba balik deh ke dia. Sama nggak macetnya? Masih beda sih. Agak beda sih. Geser Geser ke posisi sana merahnya. Geser ya. Iya. Dan yang gelapnya nggak ada. Ini tadi ada yang gelapnya di sini nih. Di sini ada yang gelapnya. Sekarang gelapnya hilang. Oke. Ini hari Kamis ya. Saya rubah lagi ke hari Jumat. Lebih pendek. Ini di sini biru semua ya. Oke. Hari Sabtu biru semua. Oh, virus. Kejauhan prediksinya katanya. Kita nggak perlukan. Coba lihat dulu, jangan sekejauhan. Ini Minggu pasti kosong. Kita lihat hari Senin, minggu depan macet deh, men. Bukan masalah kejauhan. Ini Senin depan lebih jauh lagi kan, macetnya kelihatan. Pertanyaannya, gimana caranya Google tahu bakal macet di situ jam sekian? Nah, mampus lu. Ya dari story lah. Iya, dulu. Dari history yang sebelum-sebelumnya. Iya. Kalau hari Senin bulan lebih sih? Bulan April. Minggu terakhir jam sekian bakal macet di sini. Dan itu historinya dia simpen bertahun-tahun itu. Dari tahun 2009 dia simpen. Jadi kuncinya di situ, kita harus simpen historinya dipakai buat prediksi. Dan cara berpikir yang sama kita pakai buat anggaran, kita pakai buat klasifikasi orang miskin, klasifikasi segala macam, pakainya kayak gitu. Kalau ada bagian ini nggak sih, bukan HRD ya, yang buat kepegawaian. Ada. Nah, pegawaian juga sama. Kalau di sekolah kan kita bisa dari nilai ya. Kalau anaknya nilainya kayak gini-gini, kayaknya ini bagusnya jurusan IPA. Kalau nilainya kayak gini jurusan IPS. Kalau perilaku kayak gini IPA, IPS kayak gitu ya. Sama, semuanya sama sih. Cara berpikirnya sama. Jadi semua dari history, kemudian diprediksiin ke depan. Udah mulai kebayang ya? Nah, sekarang saya kasih lihat yang rada pening kepala lagi. Ini saya kasih contoh dulu sebelum kita praktekin ya. Saya kebetulan juri di Satu Indonesia Award. Jadi Satu Indonesia Award tuh di belakangnya Astra, sponsornya Astra. Dan ini udah 13 tahun. Oke. Ini jurinya. Ini juri-jurinya. Ini ada satu juri yang suka bikin salah fokus. Yang ini salah fokus melulu kalau lagi. Juri cowok salah fokus, juri cewek kagak. Juri yang paling keren yang ini nih. Nah, ini umurnya hampir 100 loh. 90 sekian. Parah ini. Dan kalau Pak Emil nanya, gue mending keluar. Sadis. Nanya sadis banget. Oke, sekarang kita masukin ke ininya ya, pemenangnya. Mana ya pemenangnya teh? Ini dia. Bentar, pemenangnya lupa tahun berapa ya? 2022 bukan ya? Kalau nggak salah nih. Bukan yang ini. Turunin lagi. 2021. Coba lihat. Bukan, salah. 2020. Ini dia. Nih, I Gede Merta Yoga Pratama, orang Bali, bikin pelacak ikan berbasis navigasi. Oke. Pelacak ikan ya. Pelacak ikan. Sekarang saya kasih lihat aplikasinya, bisa di-download di Play Store. Playgoogle.com, free. Oke. Oke, saya cari aplikasi. Aplikasi sini. Aplikasi namanya Fishgo. Salah. Fishgo. Ini di aplikasinya. Nih, kita lihat screenshotnya aja. Nah, dia orang Bali, dia bikin aplikasi buat nelayan di Bali.
di aplikasi itu. Jadi biasanya nelayan di seluruh Republik Indonesia kalau dia ke laut sore turun ke laut, dia nyari ikan nih. Jadi ngabisin bensin nyari ikan dulu. Pas dapat ikan dijaring dapat ikannya. Kan bensin habis. Dia bikin aplikasi, nelayan turun ke laut langsung nelayan tahu ikannya ada di mana hari ini. Terus datang ke sana dapat ikannya beneran. Beneran ada. Hah? Iya beneran ada. Beneran ada ikannya. Pertanyaannya, gimana caranya dia tahu ikannya ada di mana? Iya, kan nggak pakai handphone ya dia. Pusing lo kan? Pusing lo. Kayak ini kali pakai data-data misalnya lagi musim apa, cuacanya gimana. Yang benar. suhunya. Nah, itu benar. Pakai data seperti itu. Dari mana dia dapat data itu? Kaget kan ya. BMKG nggak sepintar itu ternyata. Terus dari mana? Yang seru, orang Amerika gila. BMKG-nya Amerika namanya NOAA. NOAA nih ya. National Oceanic Atmospheric Administration. Ini BMKG-nya Amerika. BMKG-nya Amerika gila, dia bikin satelit. Dia bikin satelit, ini satelitnya NOAA. Satelitnya bukan kayak Palapa. Kalau Palapa kan satelit buat komunikasi. Kalau yang ini satelitnya buat Ini tim saya Pak. oh mau ikut ya udah. Mumpung pagi-pagi. Sini. Nah, si BMKG ini BMKG jadi salah ngomong. Jadi si NOAA ini bikin satelitnya bukan buat komunikasi, tapi satelitnya buat sensornya BMKG. Kalau BMKG kan dia nyari data kayak arah apa? Angin, hujan, suhu segala macam. Nah, yang seru ikan itu ngikutin arus air. Ikan itu ngikutin suhu air. Jadi untuk arus sama suhu yang cocok dia ada di situ. Nah, sekarang kita lihat NOAA misalnya si surface temperature. Ada datanya. Dan dia nyimpen datanya bertahun-tahun. Dan gilanya NOAA, datanya bisa kita ambil gratis. Jadi datanya yang NOAA itu dia ambil sama si Yoga itu tadi, khusus buat Bali aja yang diambil sama dia. Kalau sedunia kan gede banget datanya, dia ambil yang Bali, tapi bertahun-tahun dia ambil, kemudian dia bisa prediksi suhu dia ambil, kemudian juga ada si arus ya, current. Kok temperatur bego? Jadi arah arus laut di sekitar Bali dia tahu bertahun-tahun. Dengan cara itu dia bisa prediksi. Beres ya? Sekarang logika berpikirnya harus ngerti dulu nih logikanya. Logikanya kalau kita mau ngeramal atau mengklasifikasi harus punya data. Oke, sekarang saya kasih lihat masalah besar di Republik Indonesia. Udah pada pernah akses ke satu data belum sih? Sudah, data.go.id. Jadi ceritanya, kisahnya adalah saya waktu itu diminta buat bikin kurikulum kayak ginian buat Kominfo, bukan dinas Kominfo ya, buat Kominfo pusat, kementerian itu pengen bikin apa ya, pelajaran tentang data science ini buat semua ASN Republik Indonesia. Oke, bikinlah dia. Terus dia pakai datanya, punya satu data. Misalnya kita cari miskin. Ini ada data tentang miskin. Oke. Saya bisa download, katanya sih bisa download. Coba, bisa kagak di-download? Terbuka. Bisa nggak di-download ya? Oke. Bisa ya? Kayaknya bisa di-download deh. Explore ya. Pokoknya horor lah ini. Oke. Ini saya kasih lihat masalahnya dengan data yang ada di Republik Indonesia. Udah gitu kita akan coba praktek habis ini. Ah, ini mendingan nih. Oh, nggak bisa. Oke. Jumlah input, jumlah terverifikasi, jumlah kecamatan, kelompok, satuan rumah tangga, sumber dinsos. Nges, datanya seperti ini. Oke,
Bayangin kita ngelihat data seperti ini tentang orang miskin. Terus saya misalnya wali kota atau bupati atau gubernur. Saya punya data orang miskin seperti ini. Terus saya harus bikin program buat mengurangi kemiskinan. Gimana caranya bikin program dengan data seperti ini? Bingung kan? Ini cuman apa? Jumlah terverifikasi orang miskinnya sekian, udah. Terus gimana cara nguranginnya? Nggak tahu. Info doang itu ya. Ini udah kesimpulan kan? Jumlah aja ya. Kesimpulannya, nah itu yang jadi masalah di Republik Indonesia. Jadi datanya berupa kesimpulan. Kalau udah kesimpulan kita mau bikin program kagak bisa. Ini kemarin saya udah protes ke BPKP, BPK, orang satu datanya udah saya bilangin sekalian. Terus kantor staf presiden saya kasih lihat nih masalah kita kayak gini. Lu punya data, cuma datanya nggak bisa kita pakai. Buat bikin program nggak bisa. Gitu, beres ya, udah kebayang ya. Data kayak gini nggak kepake, asli nggak kepake. Memang oke buat pimpinan, tapi kalau kita mau bikin program nggak bisa. Oke, sekarang kita nyoba ya. Oke, mulai, ini udah ya. Ini kalau ada pertanyaan tanya ya lo. Nih, udah kebayang kan cara berpikirnya. Nah, sekarang saya akan coba kasih lihat ininya. Jadi nanti kalau kita nganalisa data, persamaan yang dipakai kayak gini doang nih. AX plus B sama dengan Y. Persamaan apakah itu? Hah? Persamaan apa sih? Ya, betul. Persamaan linier. Ini pelajaran kelas berapa? SMP. Ini pelajaran SMP ya. Dan jangan khawatir, ilmu yang dipakai yang namanya artificial intelligence, machine learning, deep learning, persamaan yang dipakai ini doang. Asli yang dipakai ini doang. Cuman bedanya kalau di SMP, SMA, X sama Y-nya angka. Kalau nanti pakai program, X sama Y-nya tidak harus angka. Gitu aja. Tapi persoalannya linear doang. Sekarang saya coba kasih lihat. Biasanya kalau kita mainan kayak gini, yang pertama misalnya kita kasih training dulu nih. Si persamaan kasih training. Misalnya kalau X-nya 1, Y-nya 7. Saya lagi ngasih training ke persamaannya ya. Kalau X-nya 2, Y-nya 8. X-nya 3, Y 9. Oke. Biasa kan? Kalau X-nya 4, Y-nya berapa? Berapa? 10. Kalau kita nggak tahu terus kita bisa jawab, namanya kita udah jadi dukun. Jadi dukun tuh kayak gitu. Kita kasih training dulu, terus kita tanya, kalau X-nya 4 berapa? 10. Nah itu dukun tuh urusannya. Terus ya, jadi dukun tuh kayak gitu doang. Jadi kita harus tahu dulu history, terus kita kasih variabel lagi, terus kita bisa jawab. Oke, sekarang biasanya kalau kita punya data seperti ini data ini kita kalau orang-orang machine learning segala macam, kita biasanya nyebutnya training data. Data buat ngasih training. Gitu ya. Nah, terus kalau kita udah punya training data, selanjutnya kita cari A dan B. A-nya berapa, B-nya berapa? Biasanya kalau di sekolah SMP pakai metode substitusi. Berapa? B berapa? Iya, B dulu dapat. A dulu dapat. Enggak, A dan B dua-duanya konstan itu. Variabel X sama Y. Iya kan, variabelnya ngakunya kok A. Oh iya boleh. Iya. Ntar kalau dikurangin yang dapat A duluan deh. B-nya hilang soalnya. Dapatnya A duluan. Cobain aja. Cobain berarti. Cobain ya Mas. Nih, saya kasih lihat caranya ya. Saya kasih lihat caranya ya. Nih gue masukin angkanya ya. A
kali 1 plus B sama dengan 7 ya. Sama 7. Beres kan? Kalau A kali 2 plus B sama dengan 8. Oke, saya ganti nih ke atas. Oke, boleh dong? Atas kurang bawah berapa? Atas kurang bawah? Besar. A sama dengan? Oh iya. Kalau A1 B berapa? Kalau A1 B? Enggak. 6. Ya. A1 B 6. Dapat ya? Jadi A1 B6. Jadi ulang lagi ya. Ini namanya training data. A1 B6 itu sama dengan model. Orang-orang machine learning, orang-orang deep learning, orang AI ngomongnya itu model. Jadi A dan B itu model. Jadi dari training data kita dapat model. Setelah kita punya model, kita bisa klasifikasi atau kita bisa prediksi. Contoh prediksi tadi. Contoh prediksi yang paling gampang. Kalau X-nya 10, Y-nya berapa? Hah? 16. Ini namanya prediksi. Ini dukun nih udah. Beres ya? Udah kebayang maksudnya dukun kayak gini doang. Kalau X-nya 20, B-nya 26. Oke, sekarang saya kasih data yang beda nih. Ini datanya lain. Misalnya saya kasih data kayak gini. Tangsel keren banget. Y-nya 1. Terus kue itu enak sekali. Y-nya 1. Perhatiin datanya udah bukan angka ya. Datanya udah kata-kata nih sekarang. Kalau tadi angka-angka masih gampang. Saya nggak akan nanya A dan B, soalnya pusing kalau udah kata-kata, udah A dan B-nya pusing. Sekarang saya kasih lagi kata-kata, misalnya saya sakit sekali. Y-nya 0. Oke. Terus dia jahat sekali. Y-nya 0. Oke. Saya nggak nanya A dan B, susah soalnya kayak ini A dan B-nya. Kalau ada kata-kata seperti ini misalnya, misalnya Pak Wali keren sekali. Y-nya berapa? Y-nya berapa? Berapa? 1. Betul. Kok 1? Dari mana? Dari insting ya? Itu kan dua hal yang berbeda antara 0 sama 1-nya itu. Yang 1 positif, yang 0 negatif. Kalau ini positif jadi 1. Gitu. Kita sebagai manusia bisa. Nah, nanti ini dikerjain sama komputer. Komputer yang ngerjain yang ini. Terus ya. Jadi ini akan dikerjain komputer, ini akan kerjain komputer. Tuh, udah kebayang ya? Oke. Udah beres? Kita masuk komputernya nih ya. Saya sini dulu, ada pertanyaan kagak? Kebayang ya? Caranya kan gampang kan ya? Klasifikasi itu. Kalau ini klasifikasi nih. Ini klasifikasi, kalau yang ini dukun. Ini buat ngeramal, yang ini klasifikasi. Ini contoh. Kalau klasifikasi biasanya pilihannya sedikit. Ini 1, 0 kan cuma 2 nih. Kalau ini pilihannya banyak, pilihan D-nya bisa banyak. Kalau dukun biasanya pilihan B-nya banyak, Y-nya banyak. Kalau yang klasifikasi pilihannya cuma beberapa kelas doang. Itu klasifikasi. Kalau tadi kan kayak misalnya apa sih? Jalan. Ada yang lancar, agak macet banget, ada 4 tuh kan, ada 4 warna. Ya, itu klasifikasi. Jadi klasifikasi tidak harus 2. Klasifikasi bisa banyak. Terus ya? Dah. Ilmunya cuma gini doang. Oke, sekarang kita masuk ke mulai. Curiga kalau Prof bilang cuma ini doang nih. Emang benar? Lanjutannya kayaknya ngeri nih. Nih gua kasih dah nih. Softwarenya bisa diambil free. Ini softwarenya free. Ada di sini, Orange Data Mining. Ini free.
Bisa di-download. Kalau mau download tapi lumayan gede, tapi kalau pakai jaringan sini kayaknya udah oke lah. Dia ada yang buat Windows, ada yang buat Mac OS, ada yang buat Linux. Saya pakainya Linux. Jadi agak beda. Itu kalau pakai Windows ya download sendiri. Cara Kenapa ya? Jadi cara dapetinnya cuma gini doang ya, Orange Data Mining. Terus di sini ada download. Dah. Kalau mau nge-download ya, kalau mau download mau coba pakai cuma gitu doang. Orange Data Mining download. Oke. Sekarang software ini udah belum saya jalanin sih. Kalau ini nggak usah dicontoh, saya pasang di komputer yang lain supaya komputer yang saya pakai buat kerja nggak rusak lah kira-kira. Saya makanya VirtualBox. Jadi ini saya udah jalanin di tempat lain, di komputer lain. Di dalam komputer ini di VirtualBox kan kita bisa jalanin komputer dalam komputer supaya yang tempat Ono kerja ini nggak rusuh. Bukan ini jadi berat sih sebenarnya, cuman artinya filenya nggak berantakan. Soalnya ada file buat ngoprek, ada file buat kerja bener nih. Kalau kecampur kan saya pening. Jadi saya pisahin, nanti kalau ada apa-apa sama yang ini saya delete aja. Jadi supaya aman. Ini kebiasaannya Ono, kalau disatuin suka pusing soalnya. Karena ini ngoprek banget sih. Tapi ini cara jalaninnya nggak manusiawi ya. Jangan dilihat. Kalau ntar pakai Windows mah tinggal diklik jalan deh. Oke. Nah, ini ya. Ini macOS ada yang orange portable silicon, ada yang 4-bit. Nah, tengah arti orang kalau yang itu harus nanya sama yang main macOS. Waduh, komputernya mahal itu teh. Canggih. Ini komputer orang miskin mah kayak gitu. Siapa yang pakai Mac juga ya? Ya ntar tanyain yang pakai Mac dah. Saya tidak pakai Mac, nyerah. Oke, sekarang saya akan. Nah, bagusnya si Orange itu dia bisa baca file Excel. Oke, sekarang saya akan buka filenya. Nanti kalau butuh, kalau mau ngutak-ngatik, ini filenya bikin sendiri sih. Filenya bikin sendiri. Bentar. Saya kasih lihat file ya. Ini Orange. Misalnya ada dua. Ini kelihatan nggak ya? History sama ramal. Ada anggaran 2023 history, anggaran 2023 ramal. Kelihatan ya? Saya kasih lihat isinya lah. Ini bentuknya file Excel biasa. Open. Nah, saya bikin file cuma kayak gini aja. Sebetulnya saya bisa bikin file cuma satu ini juga bisa. Ini saya buang dulu ya, delete. Dah. Jadi saya bikin file kayak gini. Jadi saya punya tahun 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kemudian di sini anggarannya 100, 200, 300, jangan 350. Biar angkanya gampang, saya bikin 400 ya. Oke. Jadi saya punya file 2018, 19, 20, 21, 22, 23, terus 10, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Itu biasa aja. Sekarang tugas kita adalah buat nebak. 2024 anggarannya berapa ya? Kira-kira berapa? 2024 700. 2025 800. Gampang kan ya? Dari sini mah kita tahu gampang. Nah, kita akan nebak. Kita akan pakai program buat nebak itu. Oke. Ini saya save dulu. Save dulu. Ini saya save dulu. Oke, terus saya bikin satu file lagi yang buat ngeramalnya. Oke. Ini saya delete dulu ya, delete kolomnya. Oke. Yang ngeramalnya filenya sama persis sebetulnya. Cuman bagian anggarannya saya kosongin nih. Anggarannya saya kosongin. Kalau nggak mau dikosongin juga boleh. Misal saya tulis di sini tadi berapa? 700. Di sini 800. Sekarang saya akan bikin ngaco nih di sebelah sininya. Misalnya 200. Salah kan? Ini saya bikin 200 lagi. Sini 200. Jadi 2026, 27, 28 ngaco. Yang atasnya bener. Oke. Saya save nih. Nanti apa
Bentar, lagi mikir nih cara ngajar. Mending saya kasih angka atau enggak? Dua-duanya bisa sih. Tanpa angka dulu ya. Kalau ada angka nanti efeknya dia ngasih lihat error. Ada error dari antara ramalan dia sama apa yang kita prediksi. Dia ngasih lihat error. Oke. Kalau yang ini kalau ini saya nggak usah kasih angka dulu, jadi dia nggak akan ngasih lihat error. Oke. Jadi saya kasih kosong. Oke. Udah. Sekarang saya harus copy file. Nah ini nggak usah. Ntar. Saya ngeliat dulu nih. 76. Sorry, nggak manusiawi bagian yang ini. Soalnya ini ada 2 komputer lagi saya jalanin, saya harus copy file dari satu komputer ke komputer yang lain. Oke, sekarang saya copy dulu. Sorry, yang ini bagian yang ini mah rada geblek. 2176 orange. Tadi anggaran ya, masukin ke orange. Oke, ini lagi di copy dulu file yang soalnya saya ngeditnya di komputer lain. Sorry, salah nulis. Oke, dah. Sekarang saya mau jalanin orange-nya, tapi ini di window lebih gampang. Saya karena bukan memakai window, rada susah sedikit. Virtual env. Kalau di window gampang ya, ini nggak usah dilihat. Oke, udah. Sekarang saya jalanin nih. Kalau di Linux saya makainya ngetik-ngetik kayak gini. Sekarang saya jalanin. Orange sebenarnya adalah bahasa buat program. Jadi kita programming sih sebenarnya. Cuman programmingnya nggak make diketik, programmingnya make gambar. Oke, kalau untuk yang pertama kali belajar bisa diklik contoh, example sini. Ini banyak contoh-contohnya. Oke, ini jujur dulu ya. Ini materi yang saya kasih, yang saya ajarin buat BPKP, BPK, Dirjen Anggaran. Saya kasih lagi buat Mabes TNI, terus yang terakhir buat KSP, Kantor Staf Presiden. Pakai kayak gini, jadi mereka kaget juga. Gitu doang buat ngeramal, ternyata gitu doang. Nih sekarang, ini programmingnya jadi balik lagi kalau pertama kali di sini ada example bisa kita klik-klik. Cuman saya nggak akan ngeklik ini, saya langsung ke baca file yang kita buat tadi. Oke, saya tutup. Nih, nih ya. Jadi waktu pertama kali si Orange diinstal, kita dapat sampai sini doang. Data, transform, visualize, model, evaluate, sama unsupervised dapat. Yang bawah ini saya tambahin. Image analysis semua saya tambahin. Cara nambahinnya gini, option, add-ons. Tapi kalau waktu pertama kali untuk pelajaran kita ini nggak dibutuhin. Cuman nanti biasanya orang suka protes, Bono, kok yang saya cuma sampai sini aja, ini nggak dapat. Orang itu semua gratis juga sih, tinggal diklik aja ini, add-ons dapat. Oke, udah. Sekarang saya akan baca data yang kita buat. Saya klik data, di sini ada file. Saya geret ke sini. Ngerti kan cara geretnya ya? Saya ulang. Oke, saya ulang lah ya. Kalau buat baca data, saya klik dulu data, terus saya klik ini, saya geret. Ngerti cara geretnya nggak? Ngerti? Ini jujur ya, kemarin di Dirjen Anggaran, pertanyaannya, Pak Ono, gimana cara ngegeretnya? Jadi kalau pada nggak tahu cara geretnya, cuma gini doang cara geretnya nih. Cara geretnya itu gini doang. Ini, jadi saya di Dirjen Anggaran, saya harus ngajarinnya gini. Ini mouse, ke datain, diklik kiri, kebuka. Terus ini pindahin lagi ke file, diklik kiri, atau bisa diklik kiri, digeret. Digeret tuh kliknya tetap ditekan terus digeser. Bisa gitu juga, sah.
Beres ya. Ini saya harus ngajarin kayak gitu loh di Dirjen Anggaran Republik Indonesia, Kemenq. Jadi ngajarnya kayak gitu banget. Setelah, hah? Apa ya? Tapi ya nggak boleh diketawain, kondisinya emang kayak gitu, mau diapain deh. Di sini juga banyak. Makanya tadi saya nanya dulu, ngerti nggak sih caranya? Soalnya di Kemenq udah saya nerangin, udah sampai mana gitu. Pak, itu ngeretnya gimana caranya? Lah, ilaha illallah. Balik deh, muter. Dia nyalain laptopnya gimana? Nyalain laptop. Nah, sekarang cara baca filenya, kan ini udah ada gambar file. Kita cara baca file yang mana, saya klik ini, klik kiri 2 kali, keluar seperti ini, saya klik lagi yang ini nih, ada gambar folder, saya klik. Oke, langsung saya ambil filenya. Filenya kebetulan ada di folder orange, filenya namanya Anggaran 2023 History. Ini kelihatan ada 2 kolom, tahun sama anggaran. Saya reload. Oh, datanya udah ada Di laptop saya udah ada. Tadi kan saya bikin, di ini saya copyin. Kalau belum ada datanya harus bikin dulu. Gampang sih, cuma 2 kolom gitu aja. Excel nggak tuh? Pakai Excel. Itu bukan nggak apa-apa, emang pakai Excel doang. Jadi data, nah ini yang jadi masalah. Datanya harus Excel. Bukan nggak apa-apa, memang harus Excel. Yang jadi masalah dari sebagian besar di BPKP, BPK segala macam, datanya bukan Excel. Datanya kayak file PDF. Nah, pening tuh kalau file PDF nggak bisa diproses sama dia. Jadi nggak bisa pakai PDF, jadi harus file Excel datanya. Kalau nggak dia nggak bisa, pusing. Nah, data udah masuk. Sekarang saya pengen lihat datanya seperti apa sih. Di sini ada tulisan data table. Saya klik, saya geret nih ke sebelah sini. Sekarang saya mau programming. Cara programming juga gini doang. Saya klik di sini, klik, ditarik, lepas. Itu namanya programming. Itu barusan programming, ya udah gitu doang. Nah, sekarang saya pengen lihat. Nah, udah dapet. Beres ya. Data yang di Excel tadi masuk nih. Coba ya. Salah buat. Udah beres ya? Oke. Udah beres. Udah. Ini data udah masuk. Cuman yang jadi masalah yang X mana, yang Y mana. Kita belum tahu X Y-nya. Nah, untuk dapetin X dan untuk ngasih tahu ke dia yang mana X mana Y-nya, caranya gini nih. Di sini ada transform. Di sini ada select column. Ulang ya. Ini ada transform, saya klik, di sini ada select column. Saya geret nih select column ke sini. Udah. Saya tarik ke sini. Seret. Oke. Saya klik. Di sini ada fitur, ada ignore, ada target, ada meta. Fitur itu X. Target itu Y. Meta tuh informasi, ignore tuh cuek. Dicuekin aja. Jadi ada yang X, Y, ada yang informasi, ada yang dicuekin aja. Yang perlu kita catat adalah Y-nya dia cuma 1. Ada 1 kolom yang jadi Y, X-nya bisa banyak. X-nya bisa banyak, Y-nya cuma 1. Terus kita bisa kolom-kolom ada yang bisa kita cuekin, ada yang jadi informasi aja. Nah, sekarang yang mau kita ramal kan anggaran. Jadi anggarannya harus pindah ke target nih. Cara pindahinnya gini, klik anggaran, pindahin dulu ke ignore, dari ignore pindahin lagi ke target gitu. Soalnya kalau langsung nggak bisa. Jadi harus dipindahin dulu ke sana baru pindah ke sini. Beres ya. Jadi kita tahu yang ini X, yang ini Y. Jadi fitur tuh X, anggaran tuh target tuh Y. Beres, dapat. Dah. Nah, di dunia ini sebetulnya ada banyak sekali algoritma buat bikin model. Oke. Kalau tadi kan modelnya pakai substitusi. A, B-nya pakai substitusi. Nah, di sini untuk modelnya nah ini ada model. Ada algoritma. Untuk pakai itu modelnya apa yang bagus? Ini orang statistik harus tahu sih. Ini saya sebutin ya. Ada KNN, ada tree, ada random forest, ada gradient ini, ada SVM, ada linear regression, ada logistic regression, ada naive bias, ada neural network segala macam. Kira-kira mana yang bagus?
Linear. Ini orang matematik pada tahu nih. Oke. Ini ada model banyak. Kita pengen tes dulu. Jadi dia punya kemampuan buat tes sih sebenarnya. Di sini ada evaluasi. Di sini ada tes. Tes model. Jadi ada alat buat ngetesnya. Oke. Ini linear saya geret ke sini. Ini kalau yang klasifikasi logistik. Klasifikasi logistik ya. Tapi selain itu juga ada model-model yang lain yang bisa dipakai dua-duanya buat linear sama klasifikasi bisa. Ada tree, ada random forest, ada macam-macam lah. Jadi saya punya banyak model. Saya pengen tes model mana yang paling bagus. Saya tempelin semua ke tes, masukin semua ke sono. Oke. Udah. Terus ini datanya saya kirim juga ke sini. Jadi ada data, ada model. Oke, coba kita lihat. Ini kelihatan. Ini ada MSE, RMSE, MAE, MAPE. E-nya tuh error semua. MSE itu mean square error. RMSE adalah root mean square error. Dalam bahasa Indonesia tuh error apa ya? Nggak tahu lah saya. Error apa sih? Pokoknya error dah. Jadi tingkat kesalahannya dia. Objektifnya kita adalah cari yang errornya paling kecil. Di sini kita bisa lihat banget yang namanya linear regression errornya 0 semua. Jadi bagus banget linear regression. Jadi dari hasil evaluasi kita, dari sekian banyak model yang kita punya, yang paling bagus linear regression. Oke, yang lain punya error lebih banyak. Jadi kalau kita mau jadi dukun, kita harus nyari model yang errornya paling dikit, supaya hasil perdukunannya jadi presisi. Beres ya? Dah? Ini selama kuliah diajarin ginian kagak sih? Enggak ya? Langsung aja pakai linear buat prediksi. Langsung linear soalnya belum tahu bahwa ada metode yang lain sebetulnya. Kalau ini ada metode yang lain, tapi saya nggak akan masukin ke dalamnya. Ini cara kerjanya gimana percuma lah. Pokoknya ada errornya sekian, kita pakai errornya sekian. Dah. Jadi hidupnya cuma gitu doang, dah beres. Kita udah tahu linear bagus, yang lain kita buang-buangin nih. Ini saya buangin ya. Ini saya buang. Ini saya buang. Nih. Sini saya masukin sini nih. Jadi dari data ini data history tadi saya masukin ke linear regression. Nah, sekarang di sini kita mau jadi dukun kan? Di sini ada bola kristal dukun, udah ada di sini. Oke. Saya masukin model ke dalam sini. Jadi model si bola kristal dukun udah punya model nih sekarang. Nah, sekarang saya harus masukin data file yang satunya lagi. Caranya, file satunya lagi, saya klik di sini, saya ambil file. Deh. Sekarang saya buka file. Salah. Ini file yang lain, saya harus ambil yang ini ya, ramal nih ya. Nih. Oke. Saya pengen lihat datanya seperti apa. Datanya kayak gini nih. 2024, 25, 26, 27 anggarannya tanda tanya semua. Jadi kita nggak tahu anggarannya berapa 2024 segala macam. Walaupun secara manusia kita tahu 2024 jadi 700 tadi ya. 2025 800 segala macam karena udah kepala kita udah bisa ngitung. Nih. Dari situ coba ini supaya sama kita harus masukin sini juga mana yang X mana yang Y. Jadi di sini kita harus transformasiin dulu, kita select dulu mana yang jadi X, mana yang jadi Y. Oke. Nih anggarannya akan kita pindahin jadi Y. Pindah jadi Y sekarang. Oke. Supaya sama modelnya. Apa yang mau kita ramal sama modelnya sama persis datanya. Sekarang kita kirim ke sebelah sini. Kirim. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini kan anggarannya tanda tanya. Di sini langsung dia tahu 2024 700, 2025 800, 900, 10 ribu, 11 ribu dapat. Beres ya? Sip. Ini dukun langsung. Nah, sekarang saya sini kebayang ya? Gampang kan? Lagi nyobain. Yang susah adalah kok tahu harus yang ini yang dipakai.
Biasanya itu tuh pertanyaannya. Kok tahu harus pakai yang ini? Ya kalau Siono kan tiap hari ngoprek kayak ginian ya tahu lah. Kalau pertama kali langsung kan kaget. Kok bisa tahu yang ini? Kok tahu yang ini? Ya karena udah biasa pakai. Nah sekarang jadi ini saya buang dulu ya. Yang ini nggak perlu, ini nggak perlu. Jadi kalau kita lihat cara berpikirnya dia adalah cuman gini doang nih sebenarnya. Nih. Jadi kita baca ini mata-mata, yang atas bagian mata-matanya. Oke, kita punya data sebelumnya history. Terus kita tentuin mana X sama Y, dapetin model, masukin ke dukun prediksi, terus kita bikin file satu lagi buat data yang mau diprediksinya, Y-nya doang, X-nya doang, Y-nya kosong nggak apa-apa, terus kita masukin sini. Terus ya, sekarang saya rubah dikit filenya. Ini data historinya misalnya, saya rubah dikit filenya. Ini kan 400, saya rubah 350, supaya nggak linear banget lah. Kalau tadi kan linear sekali, jadi errornya 0 lah. Ini saya save. Oke, nanti hasilnya pasti nggak akan bagus, angkanya nggak sebagus yang tadi ya. Ini saya rubah dikit aja yang ini, cuman satu ini yang saya rubah. Nanti ini saya harus copy lagi, masuk sini, SCP dua satu tujuh enam. Oke, masuk sini. Oke, sekarang saya coba ini saya geret lagi. Ini programming cuma ini doang sekarang mah. Udah brengsek banget programmingnya. Oke, saya load lagi. Yang ini saya reload lagi. Historinya saya reload karena tadi filenya kan saya rubah. Saya reload lagi. Coba kita lihat di sini datanya ini kerubah nih 2021 jadi 350 berubah. Yang lain nggak saya rubah. Oke, efeknya. Ini udah dapetin model, dikirim ke prediksi, sekarang kita lihat di bagian prediksi. Salah kolom itu tadi apa ya, Pak? Hah? Yang salah kolom. Di transform. Ada di bagian transform. Kelihatan? Nih. Dalaman. Ini transform, di sini ada dalamannya kayak gini. Aslinya mah kayak gini bentuknya. Aslinya kayak gini. Udah gitu anggarannya saya geser. Hah? Filenya belum kebaca kali. Harus. Iya. Seru ya. Gue paling demen kalau ada murid yang oprek. Nih kita lihat sekarang angkanya jadi kacau beliau semua. Jadi nggak linear banget. Kalau tadi kan bagus angkanya. Saya rubah satu jadi kacau langsung. Karena jadi angkanya nggak linear banget. Terus ya? Oke. Sekarang saya rubah lagi nih. Ini udah kebayang ya? Sekarang saya tambahin gila. History. Misalnya ada inflasi. Oke. Yang jadi masalah kalau udah main kayak ginian, kalau bisa satuannya sama. Kalau enggak, kalau yang ada yang lain, kalau besarannya beda banget, yang angkanya besar yang akan mendominasi. Angkanya kecil-kecil, misalnya inflasinya persen, 1%, 2%, 3%, ini akan nggak ada efeknya ke sini ntar. Jadi kalau kita mau main persen-persenan, ini juga dipersenin. Misalnya angka tertinggi dibikin 100%. Anggaran tertinggi dibikin 100%, terus yang lain ngikutin yang itu. Oh, satu. Kalau enggak ini jadi efeknya jadi kecil. Gitu. Kalau udah sering oprek kayak gitu tuh. Waduh, kok nggak ada efeknya? Pas saya bikin samain jadi kelihatan nanti efeknya. Nah, ini misalnya kita bikin sama. Misalnya tingkat inflasinya saya bikin kacau ya sedikit. Ini 500. Ini saya inflasinya sama semua lah. 500. Inflasi sama semua. Artinya nggak akan ada efek ke anggaran nih sebenarnya. Cuman anggarannya saya benerin dulu ya, 400 lagi. Oke.
Save. Oke, ini saya colong dulu, bentar. Copy. Oke, sekarang saya lihat yang buat ngeramalnya saya. Harus ada ininya juga soalnya. Oke, wait. Oke. Oh, harus ada. Soalnya kan saya tambahin satu variabel inflasi. Jadi di bagian yang file yang buat ngeramalnya, saya cuman bisa ngeramal 1Y doang. Oh, itu dua file yang berbeda. Dua file yang beda. Ini yang ramal beda file. Berarti aku harus Bikin dua file. Bikin dua file. Bikin dua file ya. Oh, berarti orang bawah tuh banyak orang statistik sebenarnya ya? Ini Pak yang statistik bagus. Yang statistik. Saya sosial, sarjana sosial sebenarnya. Sarjana sosial juga banyak main statistik lagi. Aku Kak bisnis, cuman main statistik kayak bisnis. Iya. Iya kayak gini juga kan? Iya, buat prediksi ini segala macam. Sama sih. Saya jujur saya belajar ini karena saya waktu S3-nya terutama waktu S3 saya ngukur transistor. Jadi saya bikin model dari transistornya, kemudian diukur arus sama tegangannya. Dari arus tegangan ini saya bisa tahu parameter modelnya kayak gimana. Tadi dapetin A dan B-nya itu. Jadi sama aja sih statistik semua sih. Ibu Putih yang ngomongin statistik. Masternya statistik. Lupa semua. Cuman yang kayak gini di kuliah statistik diajarin gak sih? Enggak. Apa kalau kayak gini kan biasanya dapat time series terus udah gitu. Oh, time series. Iya, ini time series kategorinya. Terus kalau untuk ininya bisa masuk ke non parametrik, ada yang parametrik Pak. Oh, diajarin? Enggak, pertanyaannya diajarin apa kagak? Diajarin berarti? Oh, oke. Yaudah. Oke. Sekarang kita pakai ini dengan kondisi inflasi sama semua dulu ya. Jadi sebenarnya nggak ada efek inflasi ke anggaran, nggak ada. Karena inflasi. Beda-beda. Hah? Aku coba beda-beda inflasi. Oh, boleh. Kalau saya lagi bikin sama, supaya nggak ada efeknya dulu ke anggarannya. Nanti saya akan rubah. Kalau inflasinya berubah kayak gimana? Nah, sekarang kita akan coba masuk sini. Saya akan ambil lagi. Oke, udah. Sekarang saya reload lagi di sini. Reload. Oke. Ini perhatiin, ininya udah tambah nih. Variabelnya udah nambah. Ini juga saya reload, nambah variabelnya. Kita punya masalah dengan tambahan variabel adalah ini tambah di sini. Sumbu X-nya berubah. Jadi kalau persamaan linear yang normal kan AX plus B sama dengan Y. Ini udah ada X1, ada X2. Beres ya? Jadi X-nya ada 2 nih, X1, X2. Oke. Ini juga sama. Nah, sekarang kita lihat efeknya di sini. Nih, inflasi nggak berefek. Karena inflasinya sama terus tiap tahun. Sekarang saya akan bikin inflasinya bikin kacau nih. Cuman ini, sorry, harus kayak gini nih. Ini, jadi gini nih ceritanya. Kalau ini kan data histori nih, yang 2018 sampai 2023 data sebelumnya histori. Jadi si model itu dia butuh informasi, si modelnya butuh informasi. Kalau di sini inflasinya tetap 500, tapi nanti di sininya saya ngerubah. Misalnya saya ngerubah di sini misalnya 400, 300, 200, 150 misalnya. Oke. Tapi di historinya nggak ada, dia nggak bisa. Jadi historinya harus ada juga. Tentang 400 gimana, 300 kayak gimana. Jadi historinya harus ada. Kalau nggak dia jadi, ini namanya bias. Kalau di dunia data science namanya bias. Contoh gini. Contoh bias ya, contoh bias. Misalnya kita punya data tentang perilaku orang bule. Punya data perilaku orang bule. Data perilaku orang bule kita pakai buat nganalisa perilaku orang Indonesia. Kira-kira hasilnya benar apa salah? Pasti salah, itu bias. Nah, ini juga sama. Jadi angkanya kita harus punya.
Ini kenapa saya kayak gini soalnya kejadian benernya saya kan juri tadi satu Indonesia Award. Jadi kebiasaan juri ini saya pakai buat ini loh, buat paper jurnal kalau tahu sih. Jiteki Ono. Ini paper jurnalnya Ono. Ini beneran. Nih. Ntar. Bisa kesini nggak? Oh iya bener. Ya, oke. Ini comparein membandingkan machine learning sama juri satu Indonesia Award ya. Manusia, juri manusia sama mesin. Yang nulis Ono sendirian. Ini Ono lagi. Ini kalau mau tahu nih jurnal ditulisnya 1 minggu, iseng aja, kirim masuk. Oh ya udah bagus. Cuman kesimpulannya dulu ya. Kesimpulannya adalah yang ini nih kesimpulannya. Jadi rata-rata skor juri sama random forest prediction sama. Jadi antara manusia sama mesin hasilnya sama, gitu ya. Kesimpulannya gitu. Tapi kalau kita lihat dalam paper jurnalnya, ini source code-nya Orange saya masukin. Ini source code-nya Orange saya masukin. Si jurnalnya nggak tahu bahwa ini source code-nya Orange saya masukin. Jadi Ono masukin source code ke dalam jurnal, bego lah pokoknya. Jadi kayak ginian bisa jadi jurnal. Jadi artinya apa? Nanti kalau kita punya data, kita analisa, kita buat prediksi ke depan seperti apa di Tangsel segala macam, bisa masuk jurnal kayak gini. Ini kerjaan iseng banget ini mah, seminggu masuk langsung jebret. Gitu. Oke, sekarang balik lagi ke sini ya. Saya perlu masukin ini supaya dia mengerti juga. Saya masukin nih tadi 400, 300, misalnya 400 lagi, 200, 100 misalnya. Oke, ada inflasi naik turun inflasinya lah ya. Oke. Nah, ini saya harus ambil dulu. Oke, sekarang kita reload. Ini tutup dulu bentar. Oke, ini saya Boleh lihat dalamannya si linear regression nggak? dalamannya apa? Yang linear regression. Dalamnya ini. Kosong ya? Emang kosong? Gitu ya, begitu ya. Emang gitu doang. Kita bisa ngerubah parameternya si linear regression sih. Kita mau pakai metode apa? Ridge regression, lasso regression. Ini bisa dirubah-rubah. Di prediction itu. Dalamnya prediction. Cuman gini doang. Nih. Kok nggak muncul? Oh. Pertanyaan gini dulu nih. Ini file ini ada nggak? Ada. Udah, Oh, Mas. yang story itu yang file yang awal kan yang data. Iya boleh apa? Pokoknya ada file nggak? Ya, aku bikin itu. Udah. Ada. Oke. Ini ada. Udah. Ada. Udah. Coba yang ini. File yang ini ada nggak? Ada. Ada. Ini ada juga. Gitu. Oh, ada di berikutnya ya. Iya. Kalau yang- Supaya sama. Jadi kolom X yang jadi X-nya apa, Y-nya harus apa sama antara model sama file yang buat diprediksi harus sama baru keluar. Coba ini saya reload dulu ya, reload. Oke, ini coba kita reload. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya kayak gimana. Kenapa inflasinya masih sama? Si bego sih. Nggak gua save tadi ya? Nah, ini kok jadi pasang lagi salah satu. Hah? Bentar, ini nggak beres nih. Oh, harus yang ini ya. File yang berikutnya ya, terakhirnya ya. Yang ngeramal, prediksi. yang prediksinya harus ramalnya. Oke, coba. Oh, ujung sama ujungnya harus ada. Oke. Saya cobain lagi, bentar. Ini harus setiap kali harus reload. Ini harus masuk lagi ke sini, reload. Coba saya baca dulu filenya. Tapi dia kalau mau ngupdate ya berarti tinggal reload aja. Iya, ya, reload. di filenya, nggak Iya. usah ganti file gitu. Enggak, reload. So, baca ulang maksudnya kalau reload teh. Dan ulang, baca ulang. Coba saya coba lihat efeknya kayak gimana. Nah, ini kelihatan. Oh, perubahannya nggak ngefek gede nih, inflasinya ke arah anggaran nggak gede efeknya. Dari sini kelihatan dia nggak gede efeknya, gitu. Nggak ada efek malahan.
inflasi sama aja gitu. Ya gitu deh. Saya juga nggak tahu kenapa. Coba atau mau kita bikin ekstrim. Dan nilainya dibikin Ntar saya ambil file yang lain ya. Saya kasih lihat file yang lain. Di sini ada bentar. Ini ada file yang lain. Ini kalau dioprek boleh yang tadi. Kalau ini filenya tentang rakyat miskin. Rakyat miskin. Di sini penghasilan, pendidikan, SD, SMP, SMA, ini tahun lama pendidikan. Terus di sini rumahnya ada berapa, motor berapa, mobil berapa, anak berapa, nama apa, klasifikasi. Kalau kita perhatiin baik-baik, ini datanya bisa teks. Di sini datanya teks juga, di sini teks juga. Jadi kecampur data antara angka dan teks ya. Dia datanya boleh teks, boleh angka, tapi file Excel. Oke. Jadi kita punya kayak ginian. Nah, sekarang kita nggak akan prediksi dulu. Kita pengen lihat klasifikasi ini sama klasifikasi menurut komputer sama apa enggak. Ini klasifikasi menurut Ono. Ono bikin klasifikasi. Kalau orang pendidikan hanya SD, SMP, terus anaknya banyak, terus tingkat pendidikannya cuma sekian tahun, nggak punya rumah, nggak punya motor mobil, kemungkinan besar miskin. Kalau dia SMA, universitas, selama pendidikannya sekian tahun, punya rumah, punya ini, anaknya sedikit, kemungkinan sejahtera. Itu menurut Ono. Kira-kira komputer klasifikasinya sama nggak sama Ono? Kira-kira kayak gitu ya? Oke. Nanti kalau udah ngeliat ini, kita juga bisa bikin prediksi juga sih. Ini tidak punya pendidikan, nggak ada pendidikan. Terus selama pendidikannya drop out, ini setahun sekolah, drop out, 2 tahun sekolah, drop out segala macam, nggak punya rumah, nggak punya motor, nggak punya mobil, punya anak banyak, sangat miskin. Beres ya? Tapi itu kan Ono yang bikin. Kalau kita pengen lihat antara Ono sama komputer sama nggak nih hasilnya. Gitu. Nah, kalau ini agak beda cara berpikirnya sama yang tadi, klasifikasi yang tadi. Kalau yang tadi kita kasih label dulu, Y-nya dikasih duluan. Di historinya ada Y. Kalau yang ini ada sebetulnya Y-nya, miskin, sangat miskin itu Y kategorinya. Cuman saya pengen ngecek Y-nya bener nggak sih? Komputer ngelihat Y itu bener apa kagak? Jadi kita harus ngelihat itu sebagai bukan sebagai Y dulu, karena kita mau bandingin antara Y yang saya buat sama Y yang hasil perhitungan komputer sama apa enggak. Jadi kalau yang sudah dilabelin, udah ada Y-nya duluan, itu namanya supervised learning. Jadi supervised artinya manusia yang udah ngasih label duluan. Kalau komputer yang ngasih label, bukan manusia yang ngasih label. Kalau komputer yang ngasih label namanya unsupervised. Kalau supervised manusia, kalau unsupervised itu komputer. Gitu aja dulu. Nah, sekarang gimana cara ngelabelinnya? Ini saya masukin ini dulu ya. Kasih ilmu pakai ngomong doang nih. Cara ngelabelinnya, dia akan, atau jangan kesini lah. Ini rada ribet nih konsepnya. Kita ke gambar aja ya. Kita ke gambar ya. Ini nanti abis itu saya kasih ke sini. Oke. Bentar, pelan. Nih, saya ganti topik ya yang ininya. Ini ganti topik. Saya akan ngasih lihat gambar nih sekarang. Ini gambar. Ini susah kategorinya tapi gampang karena gambar. Ini saya import image, ada 20 gambar, domestic animal, ada 20 hewan, gambar hewan. Oke. Sekarang saya pengen lihat gambarnya nih. Ini gambarnya. Kita sebagai manusia bisa tahu bahwa ini kira-kira satu keluarga sama yang di bawah nih, bebek yang di bawah ini, satu keluarga. Oke. Ini kira-kira satu keluarga, ini lucu-lucu. Ini ada ayam, nanti ada ayam lagi di bawah satu keluarga. Ini ada kuda, ini ada kuda, satu keluarga. Kita manusia bisa. Oke, sekarang kita coba lihat datanya seperti apa makhluk ini.
Datanya cuma kayak gini doang nih. Datanya cuma nama file, besar filenya kilobyte, terus banyaknya pixel. Tidak ada informasi sama sekali. Ini kakinya 4, ini sayapnya 2, ini ada buntut, ini ada apa segala macam, nggak ada. Bisa nggak kita bikin mengelompokkan si gambar tadi? Oke. Kalau kita ada informasi ini kakinya 2, ini punya sayap, ini ada buntut, ini ada bulu, ini kecil, ini gede, ini lucu. Nah, itu bisa ngelompokin. Ini nggak ada informasi tadi. Oke. Nah, supaya dia bisa ngeluarin fiturnya, X-nya bisa keluar, caranya dari sini kita masukin ke image embedding. Ke sini. Image embedding. Oke. Image embeddingnya apa? Kita kirim ke Google. Ada Google Inception V3. Nggak usah tahu cara kerjanya, tapi kalau kita lihat ini Google Inception V3, ini sebetulnya linear regression. Saya kasih lihat dulu ya. Bentuknya kayak gini. Ini kalau di dunia komputer namanya neural network. Kalau bahasa Indonesia kira-kira jaringan saraf tiruan. Apa hubungannya ini sama linear regression? Coba kita lihat ke sini. Neural network sama AX plus B sama dengan Y. Jadi kira-kira gambarnya kayak gini nih. Oops, sorry, salah. Nih. Nih. Kelihatan ya? Tadi kan banyak lingkaran-lingkaran. Itu cara memvisualisasinya lingkaran-lingkaran. Jadi sebetulnya dia cara ngitungnya adalah W kali X, W jadi A. Kalau di persamaan linear saya A, tapi X-nya bisa banyak. Dikali A, masuk ke sini, ditambahin B, A X plus B sama dengan Y. Jadi yang tadi dibikin sama Google itu adalah linear regression, kita bisa masukin X-nya apa aja. Kebetulan X yang saya masukin adalah gambar. Itu ya, beres ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan adalah linear regression aja. Nah, sekarang hasilnya apa? Ini udah saya kirim ke Google. Hasilnya, saya kasih lihat dulu. Ini yang sebelum saya masukin datanya. Sekarang saya masukin ke Google. Datanya keluarnya seperti apa? Bisa kita lihat di sini. Datanya seperti ini. Ini data aslinya. Yang ini data fiturnya dia. X-nya banyak banget. X-nya ada 2047 X. Oke. Nah, kalau untuk kelompokin caranya gimana? Ya, cara berpikir sederhananya gini nih, kita lihat nih satu fitur yang ini. Ini ada 0,34, ini ada 0,33, itu deket tuh. Ini ada 0,36 itu dekat, ini ada 0,35 dekat. Itu dikelompokin jadi satu. Tapi dia harus kelompokin, dia optimasi terhadap 2047X, dioptimasi semua. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke. Nah, cara ngelompokinnya dia ngitung jarak. Di sini ada unsupervised learning. Kayak gini diajarin nggak sih? Supervised, unsupervised learning? Enggak ya? Di statistik? Masih kok. Ada. Cuman apa ya? Beda ini kali ya. Beda istilah. Mungkin ya. Oh, bisa jadi. Oke. Kalau di dunia AI ini namanya unsupervised learning. Saya masukin aja ke sini, unsupervised, masukin ke ngitung jarak, distance. Oke, ini saya geser dulu biar enak ngelihatnya. Ini nggak kepake, remove. Ini nggak kepake, remove. Oke. Jadi ini gambarnya, terus dia ngitung modelnya, kemudian kita lihat kelompoknya. Terus kita kalau mau ngelihat gambarnya di sini. Oke, sekarang saya lihat ini kelompoknya, hasilnya. Oke, ini kelompoknya, terus ini gambarnya dia. Oke, ntar balik lagi. Oke, sorry salah. Nih, ya. Oke, coba kita lihat ya. Ini hasil pengelompokannya dia. Coba kita lihat yang ini 2.
Ini kelihatan ada makhluk lucu 2. Oke. Coba lihat yang ini. Ini ada 2. Ini satu kelompok nih. Oke. Coba kita lihat yang ini. Ini kayaknya satu kelompok. Sebenarnya enggak. Ini kecil, yang ini 2 gede. Cuman karena gambarnya dia nggak bisa bedain gede sama kecil, jadi kelihatannya jadi satu. Oke. Terus kalau kita lihat yang ini kaki 4 kecil, ini kaki 4 rada gede, ini jadi satu. Ini kalau kita lihat yang ini kaki 4 semuanya. Kalau kita lihat yang ini lucu, yang ini sama bebek, yang ini ayam-ayaman. Ini kelihatan ada kelompok ayam, ini ada kelompok kaki 4, ini ada kelompok lucu. Beres. Jadi dia bisa bikin kelompok. Beres ya? Dari sini beres. Ini kebayang ya? Jadi kalau kita lihat programnya, ngulang lagi programnya sama aja. Ini adalah mata-matanya. Ini adalah bikin modelnya. Oke. Ini visualisasi. Udah cuma gitu doang. Jadi yang namanya artificial intelligence, machine learning, deep learning cuman mata-mata, model, visual. Nah, sekarang dengan program yang sama, ini saya akan ngambil data yang itu ini nggak saya pakai, ini saya buang. Sekarang saya ngambil data miskin tadi. Ini saya rubah filenya. Sekarang saya akan ngambil miskin. Ini miskin yang tadi, oke. Ada penghasilan, pendidikan, rumah, motor, mobil, anak, nama dan sebagainya, oke. Saya kirim ke sini. Sorry, salah. Jangan langsung. Saya harus ini dulu. Select ininya dulu. Yang jadi targetnya apa? Oh, yang jadi targetnya klasifikasi benar. Yang ini jadi sumbu X-nya, penghasilan, pendidikan, lama pendidikan, rumah, motor, mobil, anak. Nama dia nggak jadi, nama dijadiin metadata aja, nggak dipakai. Jadi meta, atau bisa juga taruh di ignore juga boleh sih, suka-suka. Bedanya? Kalau kita lihat bedanya ya sini. Kalau di ignore cuek, nggak bisa kita apa-apain. Kalau kita pakai meta, nanti bisa keluar dia. Ntar kita pakai meta dulu ya. Kita kirim ke sini, ngitung distance. Ini masalah sosial loh, ini udah bukan masalah statistik, ini sosial banget nih. Kita lihat efeknya. Ini sekarang anotasinya kita ganti jadi nama. Oke. Sekarang kita lihat efeknya di sini. Oops. Nih. Ini perhatiin, ini nama nih, Sasa, Wawa, Fafa. Ya ini nama ono ngarang ya. Yang nama. Nah, kalau kita ganti sama klasifikasi, sejahtera, sangat miskin, namanya hilang. Jadi kalau ditaruh di meta bisa keluar di sini. Kalau kita taruh di ignore nggak bisa kita keluarin jadinya. Beres ya. Nah, cuman di sini ternyata ini kelihatan sejahtera, kemungkinan besar saya benar bikin klasifikasinya. Menurut komputer, antara komputer dengan ono sama. Cuman di sini sangat miskin, saya berapa kali salah nih? Ada satu salah nih. Ada satu miskin, tapi saya menurut komputer itu masuknya sangat miskin. Terus di bagian sini, di bagian miskin ada satu sejahtera dimasukin jadi miskin. Kalau menurut dia itu miskin. Kalau menurut ono sejahtera. Gitu. Siapakah dia? Bisa kita lihat nanti di sini. Yang salah namanya Dedi. Dedi saya bilang miskin, harusnya apa? Pokoknya salah nih, Dedi salah. Satu lagi Rani yang salah. Nah, tinggal dilihat di sini aja. Dedi yang mana, Rani yang mana? Ini Dedi, ini. Terus Rani, PQ. Ini saya urutin abjad soalnya dia rada gampang. Rani. Beres? Kebayang. Jadi ini buat ngecek antara klasifikasi komputer sama ono gimana. Nah, sekarang saya akan rubah lagi. Ini yang saya rubah lagi. Saya akan rubah dikit aja. Saya pengen nyoba bikin program pemerintah untuk merubah orang miskin atau sangat miskin jadi naik. Parameter apa yang harus saya rubah? Gitu ya.
Nah, caranya adalah ini saya punya history. Ini berarti dari sini saya punya data ya. Data klasternya nggak usah. Bentar. Ini saya harus mikir juga nih. Udah kayak gini. Gimana caranya ya? Oh, oke. Kebayang nggak? Ono lagi mikir, ini lagi ngarang program ini sih. Ono lagi ngarang program. Ini cara ngarang program. Jadi gini ceritanya. Saya punya X. Saya punya target Y. Ada X sama Y. Kita harus bikin model dari X dan Y ya. Berarti dari itu saya cuma ngetes. Saya tes dulu algoritma mana yang paling bagus. Oke. Ini mainnya klasifikasi. Jadi saya punya pilihan, saya bisa pakai logistik, regression, pakai tree, pakai random forest, pakai naive Bayes algoritmanya. Saya kirim semua ke sini. Oke. Saya mau ngetes tingkat presisinya seberapa presisi. Oke. Nah, ini beda sama yang tadi. Kalau regresi itu yang dikasih lihat error. Kalau klasifikasi yang dilihat presisi. Prek itu presisi. Kalau kita lihat yang paling presisi adalah random forest sama naive Bayes. Ini 100% nih presisinya. Sementara si logistik regression sama tree nggak sampai 100%. Yang ini 100% dia, lebih bagus presisi. Oke. Jadi saya akan ngambil random forest misalnya, yang lain saya buang. Ini saya buang, saya kirim ke sini. Saya punya model random forest. Beres ya? Sekarang saya punya miskin prediksi kayak gini, klasifikasinya kosong, nggak ada. Tapi saya punya data seperti ini. Penghasilan, pendidikan, lama pendidikan, rumah, mobil, motor, anak, dan sebagainya. Oke. Sama ujungnya klasifikasinya seperti apa. Nih, nah sekarang kita coba lihat. Sama kayak gitu sih caranya sih sebenarnya. Coba masukin file. Oke. Saya baca filenya, saya rubah. Jadi saya ambil miskin prediksi. Oke. Reload, masuk. Sekarang saya transform. Saya select. Yang jadi targetnya adalah klasifikasi. Pindahin dulu ke sini, ini pindahin sini. Oke, udah beres. Jadi ini Y-nya, X-nya yang atas, Y-nya yang bawah klasifikasi. Sekarang kita coba lihat dari sini masukin ke, salah. Harus masukin ke dukun. Ini dukun. Dukun butuh 2 masukan, 1 model saya masukin. Saya satu lagi buat file buat prediksinya saya masukin. Sekarang kita lihat menurut dia Amir itu sejahtera, Badu itu miskin, Cat itu miskin, Ded itu sejahtera, ini Tati miskin. Nah, bisa nggak kita bikin program? Gimana caranya buat ngerubah yang miskin jadi naik kelas, jadi sejahtera? Oke, caranya mau ngecek program apa yang, nah ini harus manual mainannya. Kita tahu ada berapa orang miskin nih? Badu, CAD, sama Tati. Ada 3 orang miskin. Oke, sekarang kita lihat dari filenya langsung. Ini miskin. Ini miskin. Ini miskin. Ini 3 ini miskin. Oke. Misal. Oke. Saya rubah. Saya naikin penghasilannya Badu menjadi berapa? 30 sini ya. Bisa nggak dia berubah gitu ya. Terus kalau yang Tati kita misalnya ngerubah, misalnya dia punya mobil 1, berubah nggak gitu. Jadi tadi harus dimain-mainin sih, mana yang bisa ngerubah dari orang miskin jadi sejahtera. Jadi yang tadi kita rubah Badunya ininya jadi naik penghasilannya, yang ini mobilnya kita naikin. Bisa berubah nggak ininya, statusnya dia?
Coba kita load lagi. Miskin. Oke, udah masuk. Kita reload. Oke. Kita reload. Nah, coba kita lihat sekarang. Ini Tati berhasil naik. Jadi supaya orang miskin jadi orang kaya, dikasih mobil 1. Bingung bayar pajaknya. Cuman yang ini ternyata penghasilan dinaikin kagak naik itu, tetap miskin juga. Nah, itu. Nah, kalau ini kan angka mainan ya. Nah, nanti kalau angka yang benernya kita harus analisa beneran. Jadi untuk merubah orang miskin jadi sejahtera, parameter apa yang harus kita rubah supaya dia berubah dari miskin sejahtera? Kira-kira gitu cara mainnya. Dari situ kita bisa ngusulin program apa yang sebaiknya dikerjakan oleh Pak Wali atau Pak Gubernur supaya bisa membuat orang miskin jadi sejahtera. Tapi ini PR banget nih. Jadi kerjaannya banyak. Nah, yang seru kalau ini ngomong jujur dulu ya. Jadi teknik ini ngomong dulu nih. Teknik ini belum ada yang tahu. Satu Republik ini nggak banyak yang tahu. Jadi yang ada di kepala saya, kalau bisa di sini mulai ngutak-atik ngoprek, terus kita coba utak-atik parameter apa yang bisa ngerubah warga dari sangat miskin ke miskin sejahtera, parameter apa yang paling menentukan. Setelah itu dapat, kita bisa bikin paper jurnal atau apa. Nah, itu satu Republik pengen belajar ke sini taruhan. Syukur-syukur bisa bikin buku dari situ jadi buku pegangan. Soalnya orang satu data juga nggak tahu yang ini. Iya. Iya. Kan tadi kita lihat sendiri satu data kan isinya cuman gitu doang, nggak bisa kita proses apa-apa. Jadi kayak semacam info doang, informasi. Iya. Bicara. Emang itu pimpinan butuh itu sih. Cuman kan kita kalau pengen bikin program kan kayak gini bentuknya. Cuman ini kan saya mainan ya, bohongan nih, data bohong ya. Nah, kalau Bu Tuti sama teman-teman ini kan punya data benerannya nih. Nah, kalau kita bisa ngoprek serius, keren. Jadi harapannya itu sih yang ada di kepala orang. Jadi kita mencoba mengintervensi itu bagian mana yang harus di itu ya. Iya. Harusnya ini kerjanya Mbak Peda sih, Iya, bener kan, bener. Bu Tuti bener. Cuman Kalau kalau kita hanya bantu menganalisis gitu. nah, mungkin bisa gini Bu, ntar ngobrol sama orang Bapeda juga, kita lagi ngoprek-ngoprek kayak gini biar Bapedanya jadi ikut terlibat, nanti bisa bareng Bapeda jadinya. juga. Iya. Jadi kira-kira gitu yang ada di kepalanya Ono sih. Oke ya.